Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Menok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Kesha Putri Ramadhani sebagai pembaca. Saya Bening Tias Hakika sebagai pembaca. Saya Cindy Amanesla sebagai kameramen. Saya Ade Muslifa sebagai penulis. Sekian dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat berupa tindakan diskriminatif, kekerasan fisik, psikis, simbolis, perusakan fasilitas, dan sebagainya. Korban pelanggaran HAM di sekolah mencakup anak didik, tenaga kependidikan seperti guru dan kepala sekolah, serta tenaga non-kependidikan seperti penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, dan supir jemputan. Faktor yang memicu pelanggaran HAM di lingkungan sekolah antara lain sikap egois siswa, kurangnya pengetahuan siswa tentang aturan HAM, serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran HAM di sekolah. Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah umumnya berkaitan dengan tidak dilindunginya hak warga di sekolah. Banyak contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah yang masih terjadi hingga saat ini. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama, diskriminasi dalam berteman. Contoh, pelanggaran HAM di lingkungan sekolah yang paling jamak ditemukan adalah fenomena terpilih-pilihnya teman. Hal itu biasanya dilakukan berdasarkan perbedaan latar belakang, seperti ras atau agama. Diskriminasi semacam ini merugikan hak setiap siswa untuk bergaul secara bebas tanpa memandang perbedaan. 2. Tindakan kekerasan guru atau siswa. Tindakan kekerasan oleh guru terhadap siswa atau sebaliknya juga termasuk sebagai contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Tindakan tersebut melanggar hak setiap individu untuk tidak mengalami perlakuan kekerasan atau pelecehan. Yang ketiga, perundungan antar siswa. Bully atau perundungan dapat melibatkan perilaku fisik, verbal, atau psikologis antar siswa. Tindakan perundungan merugikan hak siswa untuk belajar di lingkungan yang aman dan mendukung. 4. Kekerasan fisik atau hukuman kejam. Kekerasan fisik atau penerapan sanksi yang dianggap kejam juga termasuk contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Tindakan tersebut melanggar hak setiap siswa untuk tidak mengalami perlakuan kejam di sekolah. 5. Siswa melakukan tawuran antar sekolah. Tawuran tidak hanya menciptakan ancaman terhadap keselamatan siswa yang terlibat, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar sekolah. Kasus ini melanggar hak setiap siswa untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan tanpa kekerasan. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hak masyarakat sekitar untuk hidup damai dan aman. Cara mengatasi pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Untuk menangani pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat diimplementasikan beberapa langkah berikut. Yang pertama, penerapan konsep sekolah ramah HAM atau SRHAM. Sekolah ramah HAM adalah pendekatan yang mengajak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong perilaku positif. Tujuannya adalah menghilangkan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. 2. Peningkatan pemahaman tentang HAM. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman tentang HAM dan pentingnya menghormati hak orang lain melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Penerapan peraturan dan tata tertib sekolah. Cara mengatasi pelanggaran HAM di sekolah juga bisa melalui pengetahuan regulasi, misalnya menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah yang jelas dan adil untuk memberikan pedoman dan dasar perilaku di lingkungan pendidikan. 4. Program anti-bullying dan anti-kekerasan. Upaya ini bisa dilakukan dalam mengimplementasikan program anti-bullying dan anti-kekerasan di sekolah. Tujuannya adalah mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan tindakan kekerasan dan perundungan. 5. Peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap siswa. Upaya ini diterapkan dengan cara meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap siswa yang rentan menjadi korban pelanggaran HAM dengan fokus pada keamanan mereka. Pengawasan ini dilakukan tanpa melanggar hak privasi siswa. Pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah terhadap siswa-siswi. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah perilaku yang menghindari atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Seperti halnya perilaku seorang siswa-siswi yang menghindari atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai siswa-siswi di lingkungan sekolah. Berikut contoh pengingkaran kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama,
bolos atau kabur dari sekolah. Murid-murid yang sengaja kabur dan bolos dari sekolah tanpa alasan berarti sudah mengingkari kewajibannya sebagai seorang pelajar. Misalnya, kamu membolos karena ingin menonton pertandingan sepak bola dengan teman-teman, atau sengaja kabur dari kelas karena ingin berbelanja ke mall. 2. Tawuran. Tawuran atau perkelahian antar siswa yang berbeda sekolah merupakan pelanggaran hak sekaligus pengingkaran kewajiban. Sebab jika kamu ikut tawuran, itu artinya kamu sudah mengancam keselamatan teman-temanmu, membuat mereka merasa tidak nyaman dan aman, alias melanggar hak mereka sebagai manusia. Di saat yang bersamaan, kamu juga mengingkari kewajiban sebagai siswa karena sudah mencemarkan nama baik sekolah, juga mangkir dari kelas. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas atau PR. Tugas dan PR merupakan salah satu metode belajar para siswa. Selain melatih daya ingat dan daya tangkapmu, tugas dan PR juga mengajarkan tentang tanggung jawab dan kreativitas. Misalnya, sebagai seorang siswa, sudah seharusnya kamu mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Jika kamu tidak melakukannya, itu berarti kamu sudah mengingkari kewajibanmu. 4. Merundung teman. Bentuk pengingkaran kewajiban yang terakhir adalah merundung teman, baik secara fisik maupun verbal. Selain kamu sudah melanggar hak temanmu untuk merasa aman dan nyaman di sekolah, kamu juga sudah mengingkari kewajiban untuk menjaga nama baik dan ketertiban sekolah. 5. Tidak menghormati guru. Kewajiban seorang siswa tentu saja menghormati guru yang sudah sukarela dan ikhlas membagikan ilmu kepadamu. Misalnya, jika kamu bersikap kurang ajar atau tidak sopan pada guru, maka kamu sudah mengingkari kewajiban tersebut. Cara mengatasi pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama, berangkat tepat waktu agar tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, belajar sebelum ujian atau tes. Yang ketiga, berpartisipasi pada kegiatan diskusi kelas. Yang keempat, meningkatkan peran bimbingan konseling. Dan yang kelima, mempertegas hukuman terkait pelanggaran. Keenam, tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Ketujuh, menghormati seluruh warga sekolah. Kedelapan, berpartisipasi pada kegiatan diskusi kelas. Yang 9, sikap sopan santun terhadap warga sekolah. Dan yang terakhir, meminta sekolah untuk transparan dalam anggaran. Nah, itulah cara mencegah pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Bye-bye!